Halo semua, selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu di mana tempat kita berada. Saya akan menjelaskan sedikit kerangka dalam buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Pada bab 3, menurut Keynes, negara ataupun pemerintah sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara tersebut. Dalam kebijakan pendapatan negara, konsolidasi fiskal yang berkualitas dan mendukung kesinambungan fiskal, pemerintah akan terus memobilisasikan pendapatan negara dengan lebih optimal dalam setiap tahunnya dan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya meningkatkan optimalisasi pendapatan dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah dengan tetap menjaga daya beli, iklim investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam teori ekonomi makro, pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan konsumsi, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan baik itu upah, sewa, bunga, dan laba sebagai imbalan dan faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Kedua, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga dalam satu periode satu tahun tertentu. Produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. 3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Dalam jenis-jenis penerimaan negara, 1. Penerimaan pajak. Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan, nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. 2. Penerimaan PNBP. Dalam kelompok PNBP meliputi 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. 3. Hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kesimpulan, dalam korelasi penerimaan negara dan ekonomi makro,
dapat dilihat korelasi antara penerimaan negara dan ekonomi makro, yaitu dapat: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Membuat pendapatan penduduk yang merata. 3. Membuat kondisi ekonomi yang stabil. 4. Membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Demikian suatu keterangan saya dalam ekonomi makro dalam kebijakan fiskal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sehat selalu.